Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Asrorudin TV. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita akan sharing. Jadi di sini saya akan kasih solusi buat kalian yang menjadi korban penipuan di aplikasi Shopee. Nah, saya sambil munculin di sini ya. Ini adalah korban-korban yang dirugikan di aplikasi Shopee oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Wih, kalau saya baca tuh miris banget ya. Ada yang 15 juta, ada yang 5 juta. Banyak banget, banyak yang tertipu dari istrinya lah, dari suaminya lah, dari anaknya lah. Ada yang saudaranya lah, ada yang macam-macam deh ya. Nah, yang pasti di sini saya mau kasih solusinya ya. Solusinya apa teman-teman ya? Nah, langsung aja kita bahas di sini. Pertama, ketika kita menjadi korban penipuan di aplikasi Shopee oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Katakanlah limit kita sudah diambil sama penipu, limit kita udah berkurang bahkan habis. Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus lapor pihak Shopee. Bisa lewat live chat ataupun nomor telepon Shopee. Nah, untuk live chat caranya seperti sini buat kalian yang belum tahu. Dan untuk nomor resmi Shopee hanya ini ya. Dan ini dari Shopee-nya ada. Jangan nomor nyari di Google. Itu bisa jadi malah penipu juga. Nah, kalian ceritakan kronologinya. Kalian tuh ketipu gini. Entah kalian ngasih kode OTP atau apa. Pokoknya kalian jujur aja. Karena kalaupun kita bohong, itu sama sistem Shopee ketahuan ya. Misalkan kita emang kasih kode OTP, ataupun kita kasih data-data diri kita sama orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengaku-ngaku dia itu pekerja Shopee, ataupun CS Shopee, nggak apa-apa, jujur aja teman-teman ya. Yang pasti kita udah tahu jawabannya. Shopee itu tidak akan tahu menau dan tidak akan bantu kita. Intinya, itu akun kita, dan ada yang make, siapapun itu yang make, kita harus bayar. Nah, kenapa sih saya itu menyarankan kalian lapor ke pihak Shopee? Itu untuk bukti di suatu saat ketika kalian diincer ataupun dikejar-kejar debt collector ataupun DC. Yang pertama itu ya, kalau kalian udah melaporkan ke pihak Shopee ya, cukup screenshot kalian simpen ya, karena ini akan jangka panjang, itu akan dibutuhkan. Nah, setelah itu kalian informasikan ke kontak darurat kalian ya, ke kontak darurat kalian yang pernah kalian cantumkan di aplikasi Shopee, entah itu orang tua kalian atau saudara kalian atau teman kalian ya. Kalian infokan bahwa kalian itu korban penipuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di Shopee. Jadi kalian itu harus info biar mereka tahu ya. Ketika kalian nggak bayar, biasanya kan dari pihak debt collector ataupun dari pihak Shopee-nya langsung, itu pasti kontak darurat kalian akan diteleponin juga, seperti itu ya. Nah, itu. Nah, lebih lanjutnya setelah itu kalian wajib lapor pihak kepolisian. Nah, kenapa sih saya nyaranin kalian itu lapor ke pihak kepolisian? Apakah memang ditanganin sama pihak kepolisian masalah kalian sampai tuntas? Oh, enggak ya. Jadi kasus semacam ini tuh disebutnya apa ya, saya lupa lah. Intinya kayak masih data gitu ataupun digital ya. Jadi polisi juga ya nggak bisa berbuat banyak. Cuma biasanya polisi itu punya saran. Sarannya apa? Yang udah saya baca di kolom komentar ataupun teman-teman yang udah sharing ke saya, itu disaranin jangan bayar. Walaupun pihak Shopee maksa kita bayar, ya udah. Yang penting penipu ini ditelusuri sampai ketangkep. Sebetulnya kalau sebesar perusahaan Shopee mau menangkap para penipu ya yang merugikan konsumen Shopee itu, sebetulnya bisa. Tapi merekanya mau enggak gitu ya, seperti itu. Bisa lah, sebesar itu nggak mungkin nggak bisa nangkap penipu ya kan. Baim Wong aja bisa ya, demi nama baik Baim Wong nih, walaupun Baim Wong itu tidak melakukannya, karena itu demi nama baik Baim Wong ya. Baim Wong itu bela-belain ya. Ini kita ambil kisah dari Baim Wong. Banyak yang tertipu gara-gara menyalahgunakan yaitu giveaway Baim Wong. Baim Wong itu mau loh ngurusin sampai ketangkep para penipunya, apalagi sebesar Shopee. Oke, kita skip aja. Nah, nanti biasanya pihak kepolisian itu tidak akan merekomendasikan kita bayar. Nah, lalu gimana kalau misalkan debt collector ke rumah? Nah, ini dia nih debt collector yang ke rumah yang bikin orang itu mentalnya ya bisa dikatakan dari 100% jadi 50%. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita udah lapor ke pihak kepolisian, biasanya pihak kepolisian itu tidak menganjurkan kita membayarnya. Nah, kita tanyakan gimana Pak kalau misalkan ada DC saya ke rumah? Kalau ngotot, kalau maksa, atau bikin kekerasan, biasanya pihak kepolisian itu menyarankan bawa ke sini. Yang udah kayak gitu, bawa ke sini. Pasti debt collector nggak bakal mau berurusan dengan pihak kepolisian. Nah, lagian teman-teman ya,
kita sebetulnya nggak usah ke kepolisian juga sebenarnya udah bisa ya. Cuma biar kalian itu ngerasa nyaman, nggak ngerasa kepikiran, saya yakin teman-teman ya, walaupun saya nggak ngalamin, karena saya pernah dengar dari teman saya sendiri, dia sampai nangis-nangis cerita ke saya ya, itu sampai 15 juta uangnya habis gitu ya di Shopee, dan dia itu nggak make, sedangkan dia suruh bayar sama Shopee, ya pasti nggak mau lah ya, pasti ngenes banget. Kalian setelah melakukan step-step yang saya kasih tahu tadi, kalian kuatin mental. Nomor sih kalau saran saya nggak usah ganti ya, biarin aja gitu kan. Pokoknya, misalkan kalian telat 1 hari, biasanya udah banyak tuh yang WhatsApp, yang telepon. Kalian cukup balesin aja di WhatsApp. Cukup 1 kali aja bales nomor itu ya, nggak usah dibalesin semua, capek kita ya. Kita kasih informasi kita nggak mau bayar karena kita korban penipuan. Udah, titik. Nah, selanjutnya biasanya sebulan 2 bulan, itu dari chat mulai nggak ada, yang WhatsApp ataupun yang telepon dari pihak Shopee ataupun debt collector Shopee, itu biasanya ada debt collector ke rumah. Biasanya ya, untuk debt collector tergantung daerah ya. Kalau misalkan daerahnya perkampungan biasanya jarang, tapi kayak perkotaan kayak Tangerang atau apa itu biasanya banyak ya, dan disamperin. Nah, kalau misalkan ada DC ke rumah, santai aja. Ya kalian ceritain aja teman-teman ya. Ya ceritain aja kronologinya. Yang pasti DC juga memang nggak bakalan tahu menahu ya, itu bukan urusan dia soalnya, karena dia itu urusannya cuma nagih. Ya tapi nggak apa-apa, ceritain, kalian juga udah lapor ke pihak polisian, kalau emang bapak mau maksa ke pihak kepolisian. Gituin aja teman-teman ya, tenang aja. Jadi, kalau kalian yang nonton video ini adalah salah satu korban penipuan ya, penyalahgunaan di aplikasi Shopee, kalian itu bukan satu-satunya orang korban pertama, banyak ribuan itu ya. Lihat di konten-konten saya tentang Shopee ya, banyak banget. Jadi santai aja, bawa relax ya. Jangankan kalian korban penipuan, orang yang minjem uang aja nih di aplikasi pinjol, entah itu Akulaku, Kredipo, atau Shopee, banyak yang nggak bayar. Ya mungkin kita nggak tahu nggak bayar, mungkin karena emang pekerjaannya berhenti atau nggak kerja, ataupun penghasilannya udah nggak ada gitu ya. Kita nggak tahu ya, nggak sujon gitu ya. Tapi emang ada juga yang niat nggak bayar gitu ya. Tapi ya itu sih hak mereka gitu. Yang pasti maksudnya, kita aja korban penipuan gitu, kita nggak pakai uangnya gitu, ya udah gitu, nggak usah bayar gitu. Saran saya sih gitu teman-teman ya, nggak usah bayar, santai aja, relax aja. Mungkin untuk sehari 2 hari ketika kalian diteror DC, takut apa, santai aja, biarin aja. Kalau ke rumah ya kalian tinggal menjelaskan aja. Yang penting kalian udah ke pihak kepolisian ya. Seperti itu sih teman-teman ya. Jadi ya kalau misalkan ada pertanyaan, kita sharing aja di kolom komentar deh ya. Jadi banyak sih sebetulnya yang harus saya jelaskan ataupun yang harus saya bahas tentang Shopee. Tapi ya udahlah, kita sharing aja ya, karena durasinya juga terlalu panjang. Oke, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.